Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini adalah pagi yang berkah. Ya, tentu setiap pagi adalah berkah. Di mana pada setelah subuh itu Allah membagi-bagikan keberkahan. Itu sebaiknya pada saat Allah membagi keberkahan kepada makhluknya, kita tidak sedang berada dalam tidur nyenyak, tetapi kita buru, kita ambil keberkahan yang ada, kita jemput keberkahan yang sedang dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kemarin kita sudah bicara tentang sampah. Kita mulai fokus ke sampah yang ada di rumah tangga. Jadi kalau kita garis bawahi yang kita bicarakan kemarin tentang sampah rumah tangga itu untuk penanganannya dikelompokkan menurut proses lanjut apa yang akan dilakukan pada sampah-sampah tersebut. Jadi kita bagi kemarin itu 4 kalau nggak salah. Pertama, sampah yang bisa dipakai ulang, reuse, itu sampah seperti plastik-plastik kresek. Kemudian ada sampah recycle atau sampah daur ulang, yaitu sampah yang bisa dimanfaatkan oleh pemulung untuk dijual, dikembalikan menjadi bahan baku pabrik seperti kardus, botol-botol minuman, kotak makanan dan sebagainya yang dengan mudah bisa kembali ke pabrik lewat saudara-saudara kita yang mencari maisha, penghasilan dari memulung barang-barang sampah tapi masih bernilai ekonomis. Itu 2. Kemudian yang ketiga, sampahnya adalah sampah organik basah. Sampah organik basah seperti sisa makanan, lalu kulit buah atau potongan sisa sayur waktu masak. Nah, ini termasuk sampah yang akan diolah lanjut. Ini lebih kenal dengan recovery. Jadi sampah itu di-recover sehingga tadinya sampah yang menjadi beban lingkungan dirubah menjadi berguna, yaitu menjadi menjadi gas dan menjadi pupuk. Nah, ini diolah lanjut di dalam tangki atau bak yang namanya digester. Kemudian sampah yang keempat adalah sampah kering. Sampah kering seperti sampah kering tapi udah nggak keruan. Berarti kertas-kertas kecil, bungkus kopi, bungkus Indomie, itu nggak keruan itu. Nah, itu di recovery, merubahnya menjadi energi panas dengan membakarnya di dalam tungku yang namanya tungku itu adalah tungku Sidawi. Nah, itulah bagian yang kita bicarakan. Sebelum dilanjut, barangkali ada dari kalian yang punya, selain sampah itu ada kok masih yang ini mau diapain? Barangkali sebelum dilanjut kembali. Kalau aku pikirannya orang kan kalau sama sampah tuh ya sampah kan kotor gitu ya. Jadi mungkin masalah paling utamanya orang nggak mau ngolah sendiri sampahnya ya karena udah jijik aja padahal sampah sendiri gitu kan. Terus aku ngeliat di di ada acara variety show gitu, dia di negara Korea itu tuh sampah mereka tuh meskipun itu sampah. Loh, kok ya hilang?
ya. Aku ngelihat kalau di mereka itu pengolahan sampahnya, maksudnya di rumah masing-masing aja tuh bersih gitu, kayak kayak bukan sampah. Jadi, misalnya kan yang paling bikin apa, yang ya yang biasanya kayak jorok banget itu karena sampah basah ya. Nah, mereka tuh kayak ada alatnya, nggak tahu ya di kita udah ada atau belum, jadi tong sampahnya itu dimasukin kayak, apa namanya, kulit buah, terus sayuran yang udah, apa namanya, udah basi yang pokoknya, semua sampah organik lah, masukin ke tong sampah itu, terus nanti hasilnya tuh, jadi kayak pasir, bukan pasir, kayak bubuk gitu, bubuknya itu kering. Jadi, setelah itu nggak tahu mungkin jadi apa ya, jadi pupuk atau apa, nggak ngerti. Tapi pokoknya intinya itu nggak kotor, sampah yang mereka kumpulin itu nggak kotor, sisanya sampah-sampah non-organik ya lebih mungkin nggak kotor karena plastik-plastik atau apa, kardus-kardus, kertas gitu-gitu kan, lebih mungkin nggak kotor. Nah, mungkin, di kita mungkin, permasalahannya itu karena kenapa kenapa orang males ngurusin sampah ya karena jorok itu kan, karena sampah rumah tangga itu susah untuk jorok, susah untuk milihnya tuh, untuk tetap bersih gitu kan. Nah, itu gimana menurut Ayah caranya supaya kalau Ayah kan kelihatannya ya suka-suka aja gitu, Ya. ngumpul-ngumpulin dan semua orang nggak semuanya kayak Ayah Ya. mau kotor-kotoran gitu. Oke. Jadi gimana nih langsung nih host? Ya, itu tadi menarik sih yang apa namanya alat yang ngebikin sampah basah itu jadi kering ya. Mungkin di Indonesia gimana tuh ya Kayaknya belum ada deh. teknologinya? Ya itu Ya. kira-kira teknologinya kayak Itu gimana? Kalau belum ada mungkin ya bisa bisa jadi lahan itu juga tuh bisa digarap kan? Ya. atau udah ada tapi mahal. Ya, Ya. Jadi Jadi sebetulnya dari apa yang kita bicarakan dan fasilitas yang sudah dipunyai, itu kita masuk dalam kelompok pengolahan sampah pakai digester itu. Jadi kalau di film Korea itu ada suatu alat atau suatu kotak yang langsung dimasukkan sampah-sampah sisa makanan, sayuran ke dalam itu, kita melihatkan hanya masuk ke dalam kotak, lalu kotak ditutup, kemudian beberapa hari kemudian sudah keluar berupa butiran-butiran kompos barangkali ya, butiran pupuk. Ya, saya pernah juga menonton alat yang seperti itu. Ya, itu bisa dicapai. Nah, bukan tapi, kita bekerja dengan saat ini dengan apa yang kita bisa capai dan mampu kita lakukan. Walaupun kita bisa berkembang nanti sampai sesempurna alat yang pernah dilihat di film-film itu. Nah, dengan kondisi kita menangani pakai digester itu sebetulnya kalau ini lebih mengarah ke pendidikan. Jadi bagaimana mendidik masyarakat, mendidik anggota keluarga agar setiap sampah organik basah, sisa makanan, sayuran itu penanganannya harus langsung masuk ke dalam kotak bertutup atau ember bertutup. Jadi begitu ada daun, begitu ada kulit buah atau sisa makanan, itu tidak pada umumnya orang gimana yang cepat, udah cepat buang aja ke sampah campur aduk sama yang lain. Atau dimasukin di kresek-kreseknya dipuntel-puntel terus dibuang ke sampah campur aduk. Nah, ini perlu pendidikan kepada anggota masyarakat, anggota keluarga, bahwa sampah basah itu dia sudah harus dipisahkan sejak dia dihasilkan. Jadi ada sisa makanan, nasi setengah piring misalkan, atau lauk apa gitu yang nggak kemakan, itu dari piring itu sudah langsung masuk ke dalam kotak eh, kotak
bertutup atau ember bertutup. Jadi dia tidak ada orang lain lagi yang megang dia kecuali dia sudah jadi satu di dalam ember. Nah, dari ember bertutup yang sudah berisi berbagai macam sampah basah tadi itu, tinggal dimasukkan ke dalam alat yang namanya digester itu. Itulah yang kalau penanganan yang ada di kita hari ini, itulah yang diolah menjadi gas metan. Jadi di dalam digester itu sampah-sampah organik basah itu dia menghasilkan gas metan dan pupuk cair. Jadi cairan yang yang merupakan limbah proses digester itu adalah pupuk cair. Sedangkan yang langsung menghasilkan adalah memasukkan energi panas yaitu gas metan yang apinya bagus biru sebagus api LPG kompor LPG. Nah itu tanggapannya. Jadi itu apakah itu sudah ada di level kita? Sudah ada. Hanya kita perlu pendidikan memisahkan sampah sejak dari datangnya langsung dipisah ke suatu wadah tertutup, ember tertutup. Jadi di ember tertutup itu dia mau berhari-hari, 2-3 hari asal tertutup itu tidak akan apa-apa. Itu tanggapannya. Aku pernah lihat ini sih apa namanya ember itu buat ngumpulin sampah-sampah basah itu nanti tapi yang diambil cuman kompos cairnya doang. Jadi ada kerannya di bawah. Jadi ember pakai keran. Ya. Terus nanti sampah basah ditumpuk di sana. Terus yang dimanfaatin cuman si kompos cair yang dihasilkan. Nah kalau digeser ini sama gas metannya ya. Dua-duanya. Jadi ada gas Iya. metannya dapat juga, cairan itu juga dapat. Jadi cairan yang keluar dari keran di ember yang pernah Abang lihat itu sebetulnya di gester kita juga cairannya ya hanya karena dia ada di halaman dia tidak dikerankan seperti yang pernah lihat. Nah, alat yang pernah Abang lihat itu juga sudah ada yang produksi harganya berapa 500.000 tapi ya. Artinya kalau kita mau sedikit bermodal itu tabung itu sudah ada yang dibuat orang dan dijual ya masuk sampah-sampah sisa makanan langsung ke dalam kemudian dia akan berproses di dalam tabung itu yaitu berupa sampah itu difermentasi sehingga terurai. Jadi sampah yang tadinya berupa sisa makanan terurai menjadi sebagiannya menjadi cairan yang keluar lewat keran tadi itu ya, berupa pupuk cair. Hanya saja di tabung yang seperti ini dia tidak diambil gas metannya karena desainnya itu tidak menghasilkan gas metan tetapi hanya sekedar mengurai sampah itu menjadi pupuk cair. Nah, gitu. Jadi, kita mau masuk ke situ. Masuk ke beli alat itu dan masuk selesai gitu. Kita nggak mau beli, mau urus sendiri. Ya, masuk bikin digester. Berarti sisa ampasnya masih ada dong kalau alat yang itu ya? Apanya? Ampasnya kan yang keluar kan pupuk cair. Enggak, lama-lama dia butuh waktu berapa hari, dia lama-kelamaan cair dan jadi cair semua. Gitu. Jadi kalau otomatis ya, apa pakai ada katalisis? Dalam proses fermentasinya itu sampah tadi itu terurai, membusuk, lalu mencair. Cairannya itulah yang diambil. Ya, kalaupun ada padatannya, tinggal sedikit serat-serat yang lama terurainya. Ya, entah sekali berapa, sekali sebulan, atau sekali ini, padatannya itu dikeluarkan. Jadi sebetulnya konsep kerjanya seperti speed tank.
Spiteng itu diisi tiap hari, itu kan nggak penuh-penuh dia. 3 tahun, 4 tahun baru penuh. Jadi padatan dari kita itu terurai semua menjadi cairan. Nah, sehingga kalaupun Spiteng itu penuh kadang-kadang karena kadang-kadang menyiramnya itu pakai sabun atau pakai zat kimia lain sehingga bakteri yang memakan padatan dari kotoran tadi itu pada mati sehingga macet dan terjadi padatan seperti itu. Nah, itu juga yang sampah yang ditanyakan Cica itu, kalau prosesnya sempurna padatan itu lama. Padatan itu lama lama penuhnya. Ya, sehingga dia bisa berbulan-bulan. Kalau sudah mulai penuh ya lakukan pengurasan, ibaratnya pemeliharaan ya udah jalan lagi baru begitu. Nah, jadi kita punya pilihan. Kita mau memilih mana ini? Memilih disesuaikan dengan anggaran dan kesanggupan kita menangani gitu. Memilih yang murah meriah, ayo. Memilih yang agak duit dikit tapi lebih rapi. Ayo, ada Jadi gitu. murah meriah itu identik sama ya udah kotor-kotoran ya. Enggak juga. Kalau sekadar memasukkan sisa makanan ke dalam ember bertutup, enggak ada kotor-kotoran di situ. Hanya mencurahkan. Udah kotor. Hah? Artinya Kata yang kamu udah kotor kotor. itu si petugas yang memasukkan Iya. memasukkan sampah dari ember bertutup tadi itu ke dalam digester. Dan itu tidak tiap hari, bisa hanya cuma sekali seminggu udah penuh embernya. Kan ember itu setiap harinya mungkin isinya hanya setengah kilo atau sekilo, baru akan penuh 10-20 hari, sekali 10 hari baru disalin atau dimasukkan ke digester. Jadi megang sampah itu Sementara nunggu 10 hari itu sampah basah yang nggak dimasuk dalam digester apa di ya dibiarin aja di dalam, nggak apa-apa. Tidak akan diaur busuk. di depan halaman dulu gitu ya. Iya, dalam dapur juga nggak apa-apa. Karena dia bertutup, karena bertutup Ada jadi box tidak ada, bertutup. tidak Atau bau, ember tidak bertutup. keluar. Kan gini ya, dia kan nggak keluar bau busuknya itu karena nggak ada proses ini ya, oksidasi ya, karena Ya, oksigen. karena tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan di situ, tidak terjadi pembusukan. Kalau kita proses sampahnya, ini bukan yang ditabung digesternya ya, masih yang ditabung, katakan tabung sampah dapur. Nah, kita taruh, tutup lagi, terus mau naruh yang berikutnya buka, kan masuk oksigen. Tutup lagi, itu ini nggak busuk nggak dia? Kalau sering tutup. Jadi sampahnya sampah basah ya? Iya. Ya, sampah basah. Selama dia tertutup rapat, tidak masuk udara, hanya masuk sebentar, itu tidak masalah. Jadi dia adalah bau dikit-dikit. Bau dikit ya pada saat kita buka. Nah, ada. Nah, dia aslinya kan tuh baunya tuh kalau nggak ada kena udara kayak bau tape gitu ya. Iya, karena dia fermentasi. Baunya tuh segar, baunya tuh. Iya, tidak bau nyengat gitu. Nah, ada lagi resepnya, air cucian beras campurkan ke dalam. Nah, itu hilang sama sekali baunya. Jadi dia dalam bentuk sampahnya sudah jadi kayak bubur gitu. Mungkin yang karena ada cairan dari air cucian beras. Nah, itu akan membuat sampah yang ditaruh di ember bertutup tadi itu ya tidak bau. Gitu. Kalaupun bentuknya bentuk ya sebetulnya bentuk bubur ayam diaduk-aduk gitu, kayak mutku bentuknya, tetapi tidak berbau. Gitu. Nah,
Itu yang nanganin itu kan tidak semua orang dan tidak tiap hari. Nunggu si ember itu penuh. Entah berapa hari penuhnya, baru dimasukkan ke digester. Masuk ke digester itu juga tidak lama, paling 5 menit. Masukin, dirojok-rojok, masuk, udah. Nah, jadi sampah basah solusinya sudah ada. Mau memilih solusi yang seperti apa, ayo gitu. Nah, kalau untuk digester itu ya, itu perlu lahan sebesar apa, terus perlu budget berapa untuk bikinnya kira-kira? Ya, jadi dia sekali lagi dia bisa besar, bisa kecil. Jadi digester, kalau yang di halaman di rumah ayah itu kan kira-kira 2 kali 1 meter. Jadi dia berupa sumur. Sumur itu dalamnya 1,5 meter kalau yang ayah punya ya. Kemudian di sebelah sumur itu ada bak pendek untuk memilah sampah-sampah, lalu untuk corong maksudnya sampah basah ke dalam sumur digester tadi. Itu sudah cukup besar itu dimensinya. Nah, ada yang dibuat oleh teman saya, Pak Ian itu pakai tangki bahan kimia yang biru-biru itu, kira-kira isi berapa itu? Isi 40 liter, 50 liter kali ya. Nah, itu diolah menjadi digester mini. Tapi kalau untuk sampah hanya sekilo sehari, itu sudah memadai gitu. Tidak perlu gede-gede dan tidak perlu harus ditaruh di halaman, dicurahkan langsung ke dalam digester itu yang hanya sebesar ya itu tangki kimia yang biru-biru itu yang isi paling 50-60 liter. Itu bisa, tidak perlu harus ada lahan di luar rumah, tidak. Mungkinnya dimodif buat ngalirin gas apa cuman itu? Tidak dimodif apa-apa, hanya dibuat model kecil gitu oleh Pak Ian. Nanti bisa ditampilkan anunya. Pada pertemuan berikutnya ditampilkan seperti apa digester kecil yang dibuat oleh Pak Ian itu dia sudah sukses itu. Jadi dia bahan-bahannya itu hanya tangki drum bahan kimia, kemudian pipa-pipa paralon, sedemikian diatur, ditata sehingga ya masuk sampah basah, keluarnya pupuk cair dengan sedikit ya, karena yang masuk sedikit bahan baku, yang keluarnya juga sedikit gas ya, paling untuk sekedar untuk bikin kopi pagi masih bisa lah. Tapi yang diutamakan bukan ngambil gasnya, tetapi sampah basah tertangani dengan mudah dan tidak jorok gitu, dan tidak perlu ribet-ribet keluar rumah seperti yang di rumah ya, katakanlah itu terlalu ribet, contoh tidak masalah. Nah, jadi besarnya kira-kira 0,5 meter persegi lah. 0,5 meter persegi tapak lahannya, tingginya ya drum bahan kimia itu tingginya berapa? Semeter Pak. Udah jadi digester itu. Nah, di besok kita bahkan kalau akan dibuat sendiri bisa. Mau pesan ke Pak Ian, Pak bikinin saya ini nggak bisa. Dan dia sudah sukses mengajarkan ini ke mahasiswa Atmajaya. Jadi mahasiswa Atmajaya datang ke situ belajar. Dia kan sudah terkenal ini areanya Pak Ian ini menjadi area penerapan olah sampah atau lingkungan hijau gitu. Sehingga orang tahu dia entah dari TV, entah dari mana. Nah, terus ada mahasiswa yang tertarik, sama dosennya pernah juga kami diskusi itu. Lalu mereka buat, jadi ada beberapa desa binaan, itu dia membuat digester itu, pakai untuk
malah sampai ada yang mahasiswa mereka kerjasama sama Singapura, ya juga pernah bikin itu lewat bimbingan Pak Ian. Itu tuh tentang digester. Jadi ada yang sederhana, ada yang sedang, ada yang besar-besaran. Kalau yang besar-besaran itu biasa di daerah perkebunan sapi, yaitu kotoran sapi itu diolah buat gas yang dihasilkan itu buat untuk pembangkit listrik, menggerakkan genset. Ayo Bangga. Kalau yang digester di rumah itu gasnya cukup buat genset juga nggak ya? Enggak, Menurut paling gasnya. paling mantap bikin Sedikit rendang. gasnya paling untuk masak kopi pagi bisa lah. Kayak yang di ayah aja kan gede, cukup gede itu. Berapa lama apinya nyala? Ya nunggu semalaman itu paling 10 menit udah kempos. Kalau yang dulu Hanya juga sistemnya ayah tidak ngerapiin banget. Mestinya dirapiin, jangan ada gas yang terbuang sedikit pun, semua harusnya tertampung dan saat diperlukan dipakai. Kalau sekarang itu kalau ya karena dia tidak ditampung, hanya seberapa yang terbentuk, kalau nggak terbakar ya dia bocor keluar, ngempos keluar. Nah kalau ditangani baik ya itu paling setengah jam udah habis. Ditangani dengan baik, lalu selama proses dari pagi, dari malam, dari seharian sampai pagi besoknya itu, paling gas yang dihasilkan itu mampu nyalakan kompor paling setengah jaman gitu. Kira-kira. Jadi tidak banyak hasilnya. Jadi tidak, kalau hanya sampah rumah tangga, ya tidak terlalu diharap sih gasnya. Tapi sampah busuk tertangani. Dapat sedikit gas. Sedikit gas itu hanya untuk show aja itu. Tidak cukup ekonomis. Tapi sampahnya tertangani, itu sampah busuknya. Itu. Nah, bikin rendang itu, Gimana? kalau yang waktu itu ayah bikin rendang, Bikin rendang. Kalau yang bikin rendang itu kompor Hmm. kayu, Iya, itu arang, Bang. arang, ya. bukan Kayu dari atau arang. digester. Ya, kalau sampai bikin rendang itu, jadi, untung nih disebutnya. Di antara bahan-bahan yang organik tadi itu, kan yang sudah kita agak panjang bicaranya adalah yang organik basah. Jadi bahan-bahan organik yang bisa diolah lanjut itu bisa 3 kelompok sebetulnya. Ada yang cepat terurai, ada yang sedang terurai, ada yang lama terurai. Dia sama-sama bahan organik. Kalau yang cepat terurai itu adalah yang biodigester tadi itu, yang sampah basah itu termasuk kelompok yang cepat waktunya untuk terurai. Kalau yang sedang itu seperti daun-daunan, daun, sampah kebun, daun-daunan, sebetulnya termasuk juga sampah sayuran. Kalau jumlahnya banyak itu nggak muat lagi di digester. Itu adalah sampah organik yang terurai dalam waktu sedang. Yang ketiga adalah sampah organik yang lama terurainya. Contohnya itu adalah kayu. Dia organik itu dan dia bisa terurai. Tapi waktu urainya itu bisa berbulan-bulan dia sampai jadi lapuk atau jadi bahan yang lainnya. Nah, sampah yang lama terurai ini
praktis dalam pengolahan sampah yang ditangani selama ini itu diolah jadi arang. Ya, arang itu adalah kita membakar kayu atau bahan organik yang lama terurainya itu dibakar, tetapi oksigennya minim, oksigennya sedikit. Nah, kalau kita membakar dengan oksigen yang cukup, yang tersedia banyak, maka dia terbakar jadi abu seluruhnya. Tapi kalau dia dibakar atau dipanasi dengan jumlah oksigen yang kecil, yang seminim mungkin, itu kayu itu akan terolah menjadi arang. Nah, arang inilah yang dipakai untuk bakar-bakaran sate, untuk mau masak pakai anglo. Jadi kalau teknologi arang ini ada teknologi dari zaman dahulu kala dan itu cukup mumpuni untuk dipakai untuk di dapur-dapur rumah tangga sebetulnya. Kalau kayu itu kotor, berasap, susah nyala dan sebagainya. Tapi kalau arang itu karena dia sudah diolah dengan baik, sudah jadi arang yang sempurna, itu apinya itu tidak lagi berasap atau asapnya sudah sangat minim dan apinya bagus gitu. Jadi layak untuk dipakai untuk bahan bakar rumah tangga. Nah, di zaman perang dulu, Iya, cuman kan kalau kayu jarang ya jadi sampah rumah tangga orang. banyak ya di rumah tangga jarang. Tapi bekas-bekas bongkaran kadang rumah habis renovasi rumah, ada kayu-kayu karuan, itu kan sampah itu. Bukan sampah rutin gitu. Hah? Bukan sampah rutin. Nah, bukan sampah rutin bagi kita, bagi kehidupan di sebelah sana, seperti di rumah Pak Uncu, itu rutin itu sekali seminggu. Iya, itu sudah tapi kan nggak semua itu. Iya. Nggak semua. Ya. Tidak semua rumah tangga. Keluarga. Ya, itu bagian tambahan dari apa yang kita bicarakan, karena kita sedang fokus ke sampah dari rumah tangga, ya katakanlah itu keluar. Tapi begitu kita ada sampah kayu-kayu yang tidak keruan, kita tahu bagaimana harus menanganinya dan punya pengalaman cukup untuk itu. Gitu. Ini kan menambah wawasan lebih dari kadar sampah rumah tangga. Kita fokus ke sampah rumah tangga dulu. Adek, ngomong nggak kedengaran suaranya? Oh ya. Oke. Ini luar biasa ini ya, obrolan pagi yang berat ini. Lumayan. Tadi itu ya, sampah kayu kan terakhir ya? Ya. Itu daily, itu kayaknya kalau sampah kayu ini udah sampai termasuk kayak sampah harian juga tau. Apalagi di rumah Om Buyung. Sampah kayu dari mana? Di rumah Om Buyung ya. Habis mukul-muklis lah patah kayunya, simpan. Ambil dan baru. Lah dia. Lah patah taruhnya. Nanti ini ayah share kemana-mana nyampe ke Om Buyung. Dulu bang. Ntar si Muklis, si Ramon nonton ini abah gue dibawa-bawa ini. Oh enggak itu sembarangan Ini mantu dengar dari tadi nih. Kita cukupkan dulu. Hari ini itu tentang digester. Kalau mau diperdalam digester, ayo pada kesempatan lain tentang digester sederhana yang diproduksi Pak Ian kali ya. Jadi kalau untuk rumah-rumah tangga kecil atau rumah tangga lah yang tidak mau ribet seperti ribetnya digester ayah, itu pakai
pakai drum bahan kimia itu cukup itu untuk menangani hanya sekedar sisa-sisa makanan sama sayuran itu sangat cukup. Kita bisa saja beli, bisa saja pesan ke Payan. Kalau mau ngarajinin juga bisa bikin langsung. Ya, gitu. Enggak. Gimana? Ada lagi fokus yang menarik? Sementara Hmm. disimpan untuk apa edisi selanjutnya deh. Oke. Ini recording stop atau Mas ya? Sampai ditutup baru stop. Oke. Jadi Kalau minggu gitu, depan itu insya Allah kita kesempatan yang akan datang kita bahas tentang digester sederhana yang dari mana ya, tangki Ya, plastik. PowerPoint aja ya. oke, kalau gitu berarti udah bisa host tutup dulu ini untuk sementara. Ya. Supaya Allah memberkahi ilmu kita, pembicaraan singkat kita tadi, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.